Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari suaranya, sepertinya Bapak Ibu sudah mulai lapar ini. Jam berapa ya? Oh iya, jam 11 lewat. Belum jam 12. Belum jam 12. Insya Allah sebelum jam 12 selesai. Pas makan siang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, terkhusus yang kami hormati, yang kami muliakan, Sahibul Hajah, keluarga besar dari Bapak Harid dan Ibu Ratnawati, dan juga keluarga besar dari Bapak Sawarudin dan Ibu Sri Wahyuni. Kemudian Ananda, Adinda, anak kita, tetangga kita, saudara kita tercinta yang hari ini sedang berbahagia menjadi raja, menjadi ratu sehari, ya, yang hari ini wajahnya paling cerah, paling ganteng, dan juga paling cantik, ya. Andinda kita Indri Safitri dan Muhammad Hanif Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan pengantin baru kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Hanif? Sudah merasa sakinah sekarang? Ya Allah. Alhamdulillah. Sakinah itu artinya apa? Tentram. Kenapa tentram? Sudah punya pendamping. Alhamdulillah. Akad nikah itu lihat tadi tak ada groginya, langsung lancar. Latihannya berapa lama tadi? Lama tak bisa disebutkan. Ya alhamdulillah. Nikah itu adalah sunnatullah. Nikah itu adalah sunnatul rasul. Nikah itu adalah ibadah. Ibadah yang paling panjang. Salah satunya adalah nikah. Kalau bapak ibu ibadah, misalnya Hanif sholat, kalau sholat berapa lama? Mungkin hanya 10 menit, mungkin hanya 15 menit. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, berpuasa, mungkin puasa hanya 1 bulan, atau mungkin Hanif rajin puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, semuanya sebentar. Tapi nikah ibadah yang sangat panjang, baik pengantin baru ataupun pengantin yang lama. Kita sedang melaksanakan ibadah. Rasulullah mengatakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku. Nikah itu perintahku. Faman ya'mal bi sunnati, barang siapa tak suka sunnahku, tak mau dia menikah, dia bukan umatku. Falaysa minni, dia bukan umatku.
Alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan Hanif dan Indri sudah menikah, telah melaksanakan sunnah, yaitu sunnah pernikahan. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahlah kamu karena aku bangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak. Aku bangga kalau umatku itu anaknya banyak. Besok di akhirat Rasulullah berbangga dengan banyak umat. Lomba nanti Rasulullah, mana umatnya yang paling banyak, dibangkitkan oleh Allah mulai Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ingin Rasulullah lah umatnya yang paling banyak. Maka kalau kita ingin dibanggakan Rasulullah, kalau Hanif, kalau Indri ingin dibanggakan oleh Rasulullah, bagaimana caranya? Salah satu caranya, fa inni mukatsirin bikumul umam, aku bangga jika umatku itu banyak keturunannya. Maka disuruh kita mencari pasangan hidup yang subur. Nah, ini sekarang sudah tahu dalilnya nih ya Hanif. Rasulullah bangga kalau Hanif, Indri anaknya banyak, soleh dan solehah. Nah, kita tanya dulu sama pengantinnya nih Pak ya. Nif, rencana pengen punya anak berapa nih? Berapa dikasih aja Pak? Berapa dikasih? Bikin planning lah dulu. Rasulullah berapa anaknya? 12. Kok 12 anaknya? Bukan istrinya ya. Maklum Bapak Ibu baru menikah, di sebelah ada istrinya yang baru ya. Baru menikah, jadi ada groginya ya. Jadi pengen punya anak 12. Alhamdulillah, Masya Allah. Hanif, dengar ya Pak Hanif, dengar Pak Syawal, ini saksinya nih. Hanif pengen punya anak 12. Semua jadi saksi. Tapi kita tanya dulu sama istrinya, nanti tak cocok bulan ya kan. Indri pengen punya anak berapa Indri? Si Hanif tadi minta 12. Dikasih enggak nih? Berapa? 11. Masya Allah. Memang 11 Pak. Ya. Itu saksinya itu langsung orang tuanya. 11, 12. Kita doakan Pak. 11 atau 12. Soleh dan solehah. Masya Allah. Memang kalau sudah suami istri ini 11, 12. Mirip-mirip. Ya Indri? Iya katanya. Iya Indri ya. Akhirnya. Kalau ingin dibanggakan oleh Rasulullah, ingin dicintai Allah dan Rasulullah, maka berazamlah kalau bisa memiliki anak-anak yang banyak, anak-anak yang soleh dan solehah. Besok berguna, semua amal kita terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka rugi kalau kita sudah berkeluarga, kita cukupkan dengan anak hanya 1, 2, 3. Rasulullah itu anaknya 7. Berapa nih? 7. Kalau saya anaknya baru 6 Bapak Ibu. Kebetulan dikasih 6. Insya Allah lah, nanti saya usahakan 7 juga nih. Karena memang jaraknya terkadang berjarak. Kita ingin segera, rupanya Allah berkehendak. Ada yang jaraknya 4 tahun, ada anak saya itu jaraknya sampai 6 tahun, ada. Begitu juga Rasulullah Hanif. Rasulullah dikehendaki anak hanya 7, dari Khadijah 6, dari istrinya yang satu lagi 1. Allah tidak berkehendak memberikan anak dari Aisyah. Aisyah masih muda, tapi Allah tak berkehendak Aisyah tidak mendapatkan anak dari Aisyah. Artinya Allah berkehendak hanya 7 diberikan kepada Rasulullah SAW. Minimal coba 7 dulu, baru cerita 12 nanti nih. Sabar nih ya. Istrimu sudah senyum-senyum itu. Iya, alhamdulillah. Kemudian tadi berulang-ulang kali dibacakan ayat. Di mukaddimah
saya juga membacakan ayat tadi ini. Ya. Di surat Ar-Rum ayat 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, diciptakan dari jenismu sendiri azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah, ya, mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dijadikan kalian berdua dan kita semua pengantin baru pengantin lama, mawaddah, saling cinta mencintai, rahmat, saling berkasih sayang. Mengapa setiap kali ada yang menikah, termasuk ananda kita yang menikah, setiap kali ada yang menikah, terima kasih Pak, selalu saja ada yang mendoakan semoga sakinah, mawadah, warahmah. Semua di antara kita, baik pengantin lama ataupun pengantin baru, semua didoakan yang sama. Tapi mengapa banyak di antara pengantin-pengantin lama sudah didoakan sakinah, mawadah, rahmah, ternyata tak dapat juga samarannya. Tak dapat samarannya. Mengapa? Boleh jadi ada yang dilanggar Hanif. Hanif ingin samara, Indri ingin samara, semua kita ingin samara, sakinah, mawadah, rahmah. Lihat di awal ayatnya, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatku, baru disebutkan an khalaqa lakum min anfusikum, engkau kemudian berpasangan, punya suami, punya istri, baru engkau bisa mendapatkan sakinah, mawadah, rahmat. Ayat kemudian berpasangan, kemudian sakinah, mawadah, rahmah. Mengapa ada yang tak bisa sakinah, mawadah, rahmah? Boleh jadi tidak taat terhadap wa min ayatihi. Ingat ini Hanif, ingat ini Indri. Jika suatu saat dalam keluarga kalian banyak ujian yang banyak, coba ingat surat Ar-Rum ayat 21. Jangan-jangan ada ayat-ayat dari Allah yang telah dilanggar. Seakan-akan ayat ini mengajak kita dekat dengan Allah. Maka kita lihat, coba Hanif lihat, nanti di dalam Al-Quran selalu saja penyebutan surat disebutkan berapa ayatnya. Surat Al-Fatihah, berapa ayat Hanif surat Al-Fatihah? Berapa ayat? Grogi? Grogi. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, pakai ayat. Seakan-akan Allah ingin bilang kepada kita, kalau ingin sakinah, mawaddah, rahmah, dekati ayat-ayat Allah. Ada masalah di keluarga, banyak pertengkaran keluarga, tak samara, boleh jadi kita telah melanggar ayat-ayat Allah. Kali ini Ustadz hendak menasihati kalian berdua. Ada 3 nasihat yang perlu kalian bawa, perlu Hanif bawa, sampai kapan? Sampai mati. 3 kunci sukses agar kalian bisa sakinah, mawadah, warahmah. Saya hanya nitipkan 3 kunci saja. Masih banyak kunci yang lain. Hanif, Indri boleh nanya kepada kedua orang tuanya. Ya, karena waktunya terbatas. Kalau dibuat 10 kunci sukses, nah ini Bapak Ibu nanti nampaknya tak tahan lapar. Ya Bu? Iya Bu? Senyumnya mencurigakan.
Yang pertama kunci sukses adalah takwa. Apa nih? Takwa. Takwa ini yang pertama kali diwasiatkan oleh Rasulullah kepada anaknya Fatimah, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam khutbah nikahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Begitu juga dari Pak Kua menyampaikan ayat sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, takwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu bahasa simpelnya, mudahnya taat. Ya Nif, apa Nif? Taat. Orang takwa artinya taat, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau taat pasti sakinah, mawadah, rahmah. Taat saja kepada perintah Allah. Taat saja kepada perintah. Ketika ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Takwa kepada Allah. Makanya kalau di surat An-Nisa ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dua kali Allah sebut takwa. Wahai manusia, takwa kamu kepada Allah, taat kamu kepada Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kita semua diciptakan dari Nabi Adam. Ya. Kemudian diciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian antara Nabi Adam dan Hawa diberikan umat yang banyak, anak-anak yang banyak dari laki-laki dan perempuan. Kemudian perintah takwa lagi. Wattaqullah, takwa. Takwalah engkau kepada Allah. Ya. Engkau telah diberikan pasangan takwa. Masing-masing pasangan harus taat kepada Allah. Suami, seorang suami sebagai kepala keluarga, apa tugasnya, apa kewajibannya juga harus paham. Seorang suami harus sanggup membimbing istrinya, membimbing anaknya. Seorang suami harus melindungi, juga memberi nafkah kepada keluarganya, membimbing, melindungi, menafkahi keluarganya. Ini si Hanif. Tapi ingat Hanif, kadang banyak laki-laki seorang suami yang taunya kasih duit saja, taunya kasih nafkah saja. Hanif harus ingat, suami itu kewajiban yang berat bukan hanya memberi nafkah. Kewajiban berat seorang suami adalah memelihara istrinya, anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami akan diseret ke neraka ketika seorang suami tak mampu membimbing anak dan istrinya. Hanif akan dituntut oleh Allah ketika tak mampu membimbing istrinya. Istrinya keluar dari rumah tidak memakai jilbab, tak menutup aurat, yang ditanya nanti adalah suaminya. Kalau istrinya sayang dan cinta, maka istrinya akan selalu menutup auratnya, ya, demi suaminya, agar suaminya tidak diseret disebabkan dia. Ya. Maka kewajiban seorang suami membimbing. Ya. Kalau istri ingin masuk surga, sebenarnya mudah. Indri ingin masuk surga, ingin betul atau ingin banget? Ingin banget. Ibu-ibu ingin masuk surga? Bu, ingin masuk surga?
Mau dikasih tahu caranya? Rasulullah pernah mengatakan ada 4 cara, ada 4 amal. Kalau 4 amal ini dikerjakan oleh istri, setiap istri mengerjakan amal 4 ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Termasuk Indri. Kalau Indri ingin masuk surga dari pintu surga yang mana saja, lakukan 4 hal ini. Apa 4 ini? Rasulullah katakan, idza sholatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha. 1. Idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita itu sholat 5 waktu. Indri sholat 5 waktu. Ada seorang wanita sholat 5 waktu, dia tak sholat sunnah yang lain-lain, cukup sholat 5 waktu saja. Apalagi Indri, bukan cuma 5 waktu, Indri ini rajin sholat duhanya. Iya Indri? Senyumnya mencurigakan. Sholat tahajudnya, iya kan Indri? Iya. Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Wasomat syahraha, puasa Ramadan. Boleh jadi Indri tak sempat untuk berpuasa di luar Ramadan, tapi ketika istri sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia pelihara kehormatan dirinya, dia pelihara kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, masuklah surga di mana saja pintu surga yang kalian kehendaki. Pintu surga banyak, ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu kaminal ghaido, banyak sekali. Tapi kalau ibu-ibu yang hadir, termasuk Indri, ingin masuk surga dari mana saja pintu yang dikehendaki, lakukan yang 4 ini. Saya rasa yang 3 ini sering dikerjakan Indri, ya kan Indri? Apa pertama tadi Indri? Sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua apa? Sholat puasa. Enak kan, ada yang bisikin. Enak sekarang Pak, ada yang bisikin. Puasa Ramadan. Yang ketiga apa yang ketiga tadi? Enak tuh dibisiki sama suaminya. Ini bukti suami yang tanggung jawab, Pak. Membimbing istrinya. Sudah dipraktekkan dari sekarang. Apa yang ketiga tadi? Yang keempat itu bisikan suaminya. Yang nomor 3 lagi, apa lagi? Memelihara kehormatan dirinya. Sholat 5 waktu Ibu, siap Bu? Udah jelas ini ibu-ibu kita di sini lah, kita lihat wajah-wajah ahli surga semua. Amin ya. Kemudian pasti ibu-ibu kita di sini, termasuk Indri, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, siap memelihara kehormatan dirinya. Baru yang keempat, siap taat pada suaminya. Dakhalat min abwabil jannah, silahkan engkau masuk surga. Abwabil jannah, dari semua pintu surga. Syarat dari semua pintu surga, silakan masuk surga. Nah itu Indri. Kita lihat jam dulu. Belum jam 12 Pak. Maka Indri, kewajiban terberat bagi seorang istri bukan hanya melayani taat kepada suami, tapi ada tugas berat yang lainnya bagi seorang istri. Apa tugas berat bagi seorang istri? Mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka Rasulullah katakan, al-um madrasatul ula. Apa artinya Indri? Al-um madrasatul ula. Apa artinya?
Bisikin dong suami. Bisikin dong Hanif, jangan malu-malu. Apa? Ibu madrasah guru al-ula pertama. Ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Maka baik guru pendidikan akhlak seorang anak tergantung baik buruk pendidikan seorang ibunya. Baik buruk anak, akhlak anak seperti apa tergantung baik buruk dari pendidikan ibunya. Kenapa? Madrasatul ula, kata Rasulullah, ibu itu madrasah pertama. Baik kita semua pengantin baru dan pengantin lama, lihat anak-anak kita. Ada anak-anak kita yang tak baik, yang pertama tanggung jawab adalah emaknya. Tapi Hanif harus ingat, ya, baik buruk akhlak, etika ibadah keluarganya tergantung baik buruk bagaimana suaminya membimbing anak dan istrinya. Baik buruk indri anak-anaknya tergantung suaminya pasti akan dimintai tanggung jawab. Makanya taat ini, takwa ini adalah modal pertama yang harus dimiliki oleh kedua pengantin. Siap taat kepada Allah, hadir. Siap taat kepada Allah, kepada suaminya, Indri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ahli surga kalian di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, ya, kalau ingin sakinah, mawadah, warahmah, jaga komunikasi yang baik. Jaga komunikasi yang baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali kepadamu. Jika engkau berbuat buruk, keburukan juga pasti kembali kepada dirimu. Jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Ketika suamimu, istrimu berkata-kata yang tinggi, berkata yang tak sopan kepadamu, boleh jadi juga karena salahmu. Mungkin lisanmu tak baik, maka pasanganmu membalas dengan lisan yang tak baik. Introspeksi diri, jaga komunikasi yang baik, Hanif. Ya, jaga komunikasi yang baik. Jaga komunikasi yang baik, Indri. Jangan mudah menyalahkan pasangan. Coba muhasabah, periksa diri sendiri. Jangan-jangan suamiku marah sebab saya. Jangan-jangan istriku marah sebab saya. Jangan suka nyalahkan orang lain. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu pemaaf. Lisannya pemaaf, suka memberi maaf. Maka wajar orang suka maaf, rumah tangganya suka memberi maaf, saling memaafkan. Baiti jannati, pasti. Ingin baiti jannati, Hanif? Ingin. Maka kalau lihat nanti di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang suka infak, orang-orang yang mampu menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu suka memaafkan orang lain, Bu? Suka. Insyaallah wajah-wajah ahli surga. Kalau kita ahli surga, ingin melihat ahli surga di dunia, lihat ya, ayatnya jelas. Menahan marah. Siap menahan marah, Hanif? Siap Indri menahan marah? Siap memaafkan suaminya, Indri? Siap memaafkan istrinya, Hanif? Suka menahan marah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Kalau saya lihat bapak-bapak
dan ibu-ibu yang hadir, pengantin-pengantin lama ini juga saya lihat wajahnya juga wajah-wajah rahmah semua. Tak ada yang wajah pemarah nampaknya nih. Ya Bu? Bu, mana ibu-ibu? Mau saya tanya nih Bu, ini yang hadir bapak-bapak kita ini, ada Bu yang suka pemarah Bu? Ada? Enggak? Enggak ada? Masya Allah, luar biasa, memang ahli surga semua. Enggak adanya tapi gimana gitu suaranya. Ya sudah, kita coba ke bapak-bapaknya. Pak, ini banyak bapak-bapaknya. Pak, ibu-ibu kita yang hadir ini suka marah-marah nggak Pak di rumah? Yang jawab pun ibu-ibu ikut jawab ya. Nggak ada yang Pak? Nggak ada Pak? Nggak adanya, ini wajahnya mencurigakan di jawabnya. Lihat ya, bapak ibu kita ini katanya tak ada yang suka marah. Alhamdulillah. Tapi coba, pernahkah Rasulullah marah? Ini saya ceritakan ke Hanif. Ini perlu dicontoh. Rasulullah pernah dibuat hampir marah oleh istrinya Aisyah. Ya. Ini nanti juga akan terjadi di keluarganya Hanif. Suatu saat Aisyah melakukan sesuatu yang tak disukai oleh istrinya, suaminya, yaitu Rasulullah. Sehingga Rasulullah hampir marah. Ketika Rasulullah marah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ini nanti dipraktekkan ya, si Hanif. Bagaimana cara Rasulullah mengendalikan amarahnya? Ini penting Pak. Tapi di sini kan tadi Bapak Ibu nggak ada yang pemarah ya. Alhamdulillah. Kalau nanti Bapak Ibu tersulut emosinya, hendak marah, ada cara Nabi mengendalikan amarah. Nanti Bapak Ibu sampai rumah boleh praktek. Cara Nabi mengendalikan amarah. Ketika Aisyah membuat Rasulullah marah, maka apa yang dilakukan? Kalau nanti terjadi di keluarganya Hanif, Indri membuat Hanif marah, contoh Rasulullah, maka Rasulullah katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu berdiri sekarang. Hanif nanti kalau istrinya lagi membuat marah Hanif, suruh istrinya berdiri dulu. Berdiri. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Berdiri kamu Aisyah. Sudah berdiri Aisyah, sekarang pejamkan matamu. Suruh berdiri, nanti istrinya Pak, suruh pejamkan matanya. Terus apa yang dikerjakan Rasul? Rasulullah mendekat, kemudian memeluk Aisyah. Dipeluk. Begitu dipeluk, tentram hati Rasulullah. Maka apa kalimat yang keluar dari Rasulullah? Ya Humairah, telah hilang amarahku. Ya Humairah, telah hilang amarahku. Ini romantisme Rasulullah. Nanti kalau ini terjadi kepada Hanif dan Indri, kerjakan juga. Tapi kalau setelah ini mau dikerjakan, tidak apa-apa juga Hanif ya. Ya Bapak Ibu, kalau tadi ada yang datang membawa amarah, boleh Pak, sampai rumah langsung dipeluk istrinya. Ya Rasulullah itu romantis. Ya. Makanya Rasulullah itu punya panggilan khusus kepada istrinya. Istrinya dipanggil dengan Ya Humairah. Romantisme Rasulullah itu banyak sekali. Jadi romantis itu juga sunnah Rasulullah. Rasulullah suka makan dan minum bersama. Nanti kalau Hanif dan Indri ingin praktek silahkan. Mulai dari sekarang boleh. Ambil air minum, ya, minum bersama. Itu boleh. Karena Rasulullah suka minum di gelas yang sama. Nah, ini masalahnya nggak ada gelas. Jadi saya mau praktek agak susah. Nah, itu. Begitu diminum, misalnya Rasulullah minumnya di sini. Begitu minum di sini, Hanif, maka Aisyah biasanya minta dikasih ke Aisyah. Ya. Aisyah pun juga minum di mana? Di bekas bibirnya Rasulullah. Begitu juga Rasulullah. Aisyah minum di mana? Oh, di sini.
Begitu minum di sini, Rasulullah cari di mana bekas bibir Aisyah, kemudian diminum. Boleh praktek nanti. Ini romantisme Rasulullah. Kalau bapak ibu di sini seperti apa ya? Bapak ibu di sini kalau istrinya Pak minum di sebelah sini, biasanya Bu, bapaknya gimana? Gimana Bu? Apa ganti gelas? Jujur kali Pak. Gimana Bu? Ganti gelas. Mulai malam ini enggak tuh, mulai besok enggak lagi. Jadi kalau Rasulullah ibu minum di sini, nanti praktekkan Bu sampai rumah, Bang bibirku di sini Bang. Coba kasih, dan ceramah sama Ustaz enggak juga. Itu pahala Pak, luar biasa. Nikah itu pahalanya banyak. Dulu sebelum nikah, ya, sebelum nikah kalau berjumpa Hanif dan Indri, bersentuhan tangan itu dosa. Kalau ada yang pacaran bersentuhan tangan, dosa. Apalagi sampai mencium, dosa. Tapi begitu menikah, Indri tadi saya lihat agak grogi, disuruh tadi pegang tangannya agak grogi nampaknya. Tapi begitu dipegang tangannya, pahala. Tak percaya, cobalah pegang dulu. Malu-malu deh Pak, suruh pegang tangan, malu-malu. Begitu dipegang tangannya, pahala. Mencium istrimu, pahala. Romantis, gembalin istrimu, pahala. Rasulullah romantis. Rasulullah pernah pulang dari perang. Ya, mungkin Hanif tidak perang, tapi Rasulullah mungkin kerja. Rasulullah pernah perang Pak, Ibu, kemudian terluka di pinggangnya. Begitu sampai rumah, istrinya keluar, Aisyah keluar, menyambut Rasulullah, maka dipapahnya Rasulullah. Kemudian terpegang oleh Aisyah, tangannya di tempat lukanya Rasulullah. Ya. Maka Aisyah melihat ada darah dan aromanya wangi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah sakit pinggang ini? Apa kata Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, tadi sakit, tapi begitu melihat wajahmu hilang sakitku. Ini luar biasa. Jadi besok Hanif juga praktik. Capek pulang kerja, sampai rumah kemudian disambut oleh Indri. Ya. Mungkin Indri akan tanya, Bang, capek Bang? Tadi capek. Begitu lihat kamu sayang, hilang capekku. Itu sunnah, ya, sunnah. Ya. Maka komunikasilah yang baik dengan pasanganmu. Jangan suka marah, maafkan kesalahan pasanganmu. Siap memaafkan pasangannya, Hanif? Siap memaafkan pasangannya, Indri? Semuanya menyaksikan kalian siap memberi maaf, saling maaf, memaafkan. Itu. Kemudian komunikasi yang baik ini bukan hanya dengan pasangan, namun kalian juga harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua kalian, dengan mertua kalian. Mertua kalian itu juga orang tua kalian. Hanif, Indri hari ini berbahagia, tapi Hanif dan Indri sampai di dunia ini tidak tiba-tiba sedewasa ini. Hanif, Indri sampai di umur sekarang menikah bukan tiba-tiba. Dulu Hanif, Indri sudah dikandung emaknya 9 bulan 10 hari di dalam perut orang tuanya, di dalam perut orang tuanya. Susah payah melahirkan pun bersimbah darah bertaruh nyawa, memberikan pendidikan yang baik sampai dewasa sampai sekarang. Apa yang diharapkan orang tua? Jangan sampai ada orang tua yang kehilangan anaknya. Sudah dinikahkan, jangan sampai orang tua kehilangan anaknya. Jangan sampai Pak Hair kehilangan anaknya. Jangan sampai Pak Sawal kehilangan anaknya. Jaga hubungan yang baik kepada orang tua kalian. Baktilah kepada
orang tua kalian. Ingatlah, ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tuamu, murka Allah tergantung murka orang tuamu. Maka carilah ridha orang tuamu. Orang tuamu tak akan meminta apapun, cukup orang tuamu minta doa saja, maka doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, bekal kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, sabar. Apa nih? Sabar. Harus siap sabar. Tidak ada keluarga di dunia ini yang tidak diuji. Semua yang hadir ini pasti diuji. Semua yang hadir ini dalam keluarganya pasti punya masalah. Tak ada keluarga yang tak punya masalah. Hanif Indri baru berkeluarga. Siap-siaplah. Mulai hari ini pasti kalian akan diberikan ujian dalam keluarga. Kalian baru berada di bahtera, baru di pinggir pantai, nanti kalian sampai ke ombak samudra di tengah lautan. Pasti banyak badai ringan sampai badai yang berat. Kuncinya adalah sabar. Ya. Dengan sabar, libatkan Allah. Jangan ada masalah, tiba-tiba kalian lapor kepada orang tuamu. Jangan susahkan orang tuamu. Cukup kalian memikirkan. Selesaikan dulu dengan pasanganmu. Libatkan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, sholat. Kalau ada masalah, ingat Indri, ingat Hanif. Kalau ada masalah, sabar, sholat. Libatkan Allah. Berapa banyak orang punya gelar, gelarnya berjejer, sarjana, profesor, doktor, tak mampu menyelesaikan masalah kecil di rumah tangganya. Tapi betapa banyak masalah besar di rumah tangganya ternyata menjadi selesai hanya dengan di atas hamparan sajadah. Maka sering-sering kita berjumpa dengan Allah, mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan sholat. Mudah-mudahan dengan 3 kunci sukses ini kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa tadi kuncinya? Yang 3 tadi? 1, takwa. 2, apa Indri? Komunikasi yang baik. 3, sabar. Insya Allah. Ingat betul, ini direkam. Insya Allah rekaman ini nanti akan di-share di YouTube. Nama YouTube-nya Madu Al Khair Official. Nanti 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun yang lagi, mungkin YouTube-nya masih ada. Senantiasa menjadi kenangan bagi siapapun yang hadir, terkhusus keluarga besar dari Bapak Harim dan Pak Syawaludin menjadi fahala jariah. Ilmunya mungkin akan dipakai oleh orang lain yang menonton. Semua akan menjadi amal jariah. 30 tahun lagi mungkin sudah punya cucu. Mungkin ditanya, itu siapa itu, kek? Sudah jadi kakek-kakek mungkin Hanif kan? Entah masih ada Pak Harim, Pak Sabal, entah ada termasuk ustaznya. Mungkin sudah tak ada lagi. Itu siapa ustaznya? Mungkin sudah almarhum Ustadz Amiruddin mungkin. Ini. Tapi fahala jariah masih didapatkan oleh keluarga besar ini. Terakhir kami mengucapkan doa kepada kalian. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah selalu memberkahi kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah kumpulkan kalian senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus kepada pengantin berdua dan juga pengantin yang lama untuk kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.